Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini, saya mahasiswa UPBJJ UT Bandar Lampung, Prodi Bahasa Indonesia, tugas mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan membawakan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda yang berfokus pada perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, yakni masa awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Secara historis, Pancasila telah melewati berbagai fase interpretasi politik yang dinamis. Yang pertama yakni masa kemerdekaan sejak tahun 1945 hingga 1950. Pancasila menjadi instrumen pemersatu bangsa yang terancam disintegrasi dan interventasi asing. Yang kedua, masa RIS, Republik Indonesia Serikat dan UUDS sejak tahun 1949 hingga 1959. Pancasila berada di tengah tarikan sistem demokrasi liberal. Yang ketiga, masa demokrasi terpimpin. Pada tahun 1959 hingga 1965 muncul upaya penggabungan ideologi melalui konsep Nasakom. Yang keempat, pada masa Orde Baru sejak tahun 1966 hingga 1998 Pancasila dijadikan asas tunggal dan diterapkan secara doktrinorer melalui P4. Yang kelima, masa reformasi yakni sejak tahun 1998 hingga sekarang. Pancasila kembali diposisikan sebagai ideologi terbuka yang dinamis. Tantangannya adalah menjaga relevansi nilai-nilai luhur di tengah digitalisasi dan polarisasi sosial. Peristiwa penting yang saya ambil di sini yaitu Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 mencerminkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang diambil di sini yaitu sejarah mengajarkan bahwa ego kelompok sering kali menghambat kemajuan bangsa. Kegagalan konstituante membuktikan bahwa tanpa semangat musyawarah yang tulus, sila keempat, sebuah bangsa akan terjebak dalam perdebatan tanpa solusi. Kepentingan bangsa harus selalu ditempatkan di atas kepentingan politik praktis. Relevansi generasi muda saat ini bagi kita generasi muda yang hidup di era media sosial. Nilai hikmah kebijaksanaannya sangat relevan. Saat ini polarisasi dan debat kusir sering terjadi di ruang digital. Kita perlu mengamalkan nilai-nilai dengan cara yaitu yang pertama, berpikir kritis. Yang kedua, dialog konstruktif. Yang ketiga yaitu inklusivitas. Jadi, Pancasila bukan sekedar hafalan sejarah, melainkan kompas moral agar kita tetap menjadi manusia yang beradab di tengah dunia yang makin kompleks. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.